Baik, kembali bersama kami di Indonesia Bicara. Kalau tadi data dari Litbangnya Kemenhub ya, ada 3 juta orang di Jakarta yang sudah curi start mudik. Kalau secara nasional ini pemirsa ada sekitar 27,6 juta orang yang sudah curi start mudik dan tujuannya paling banyak adalah Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Jawa Timur. Jadi memang mudik tadi sebagai tradisi dan 6.17 dilarang, lalu banyak cara bagaimana untuk pulang, ada yang start mudik duluan atau mungkin nanti akan bersilaturahmi setelah larangan ini dihapus seperti itu. Nah di segmen ini kalau tadi saya berbincang dengan Pak Heri Trianto, Ketua Komunikasi Publik Satgas COVID-19 masih bersama kita di sambungan Zoom call dan kita bertambah narasumbernya ada Pak Iwan Aryawan, epidemiolog UI. Kita sapa dulu Pak Iwan, apa kabar? Ya baik. Sehat ya Pak ya? Iya, Eh, baik. Kita ada Pak Heri juga nih, Pak Iwan di sini Ketua Komunikasi Publik Satgas COVID-19. Tadi kita sudah berbincang di awal. Saya ke Pak Iwan dulu. Pak Iwan, Anda melihat larangan 6 hingga 17 Mei ini seperti apa secara umum? Saya melihat itu sesuatu yang baik ya, karena saya dan teman-teman melakukan analisis sepanjang 2020. Dan itu kita selalu lihat konsisten itu. Kalau ada liburan panjang, pasti kasus naik. Terus diikuti pergerakan orang naik, terus kasus naik 1-2 minggu. Itu di tahun 2020 itu semua liburan begitu kita lihat gitu. Baik. Jadi memang sudah dibuktikan ya dengan data bahwa tiap ada liburan panjang dan juga ini yang disebutkan juga oleh Pak Heri tadi bahwa memang tiap liburan panjang Agustus juga lalu mengingatkan kita bahwa angka langsung naik. Jadi memang peraturan seperti ini memang harus tegas. Tapi Pak Iwan, kita tahu tempat wisata tetap dibuka. Anda melihat bagaimana ironi ini bahwa tidak boleh mudik tapi tempat wisata dibuka. Ya harusnya ya nggak usah bikin larangan mudik, prokes saja ditegaskan seperti itu. Ya, jadi idealnya memang tempat wisata juga ditutup ya supaya nggak ada kerumunan orang sama sekali. Gitu. Ya, tapi paling tidak kalau dilarang mudik itu mengurangilah orang yang berkumpul gitu kan. Iya. Nah, terus kenapa nggak prokes aja? Ya seperti kita tahu di 2020 itu kita sudah lihat kalau orang sudah berkumpul banyak kemudian melakukan perjalanan panjang, ternyata untuk melakukan prokes konsisten itu sulit ternyata. Iya, sudah lupa akhirnya. Iya, sulit. Oke. Jadi memang kita tidak bisa pakai formula prokes yang tegas ya. Memang juga harus ada peraturan dilarang keluar seperti itu ya. Iya. Oke. Nah, saya ke Pak Heri. Pak Heri, tadi kepolisian Polda Metro Jaya sebelum ini di segmen ini kita berbincang dengan Dirlantas Polda bahwa untuk tempat hiburan ya memang dibuka, tempat wisata seperti itu, tapi disarankan untuk jual tiketnya secara online, tidak go show. Karena untuk tadi menghitung kapasitas 50%. Anda melihat langkah ini seperti apa? Iya, beberapa tempat wisata sebenarnya sudah melakukan itu sejak tahun lalu ya. Kalau Mas Juno ke Ancol kayak gitu, belinya juga secara online. Dia tidak melayani tiket go show dan memang berdasarkan jejak rekam pengunjung mereka dalam periode pandemi ini itu kurang dari rata-rata itu kurang dari 30%. Jadi memang ini masih dalam batas di mana maksimal pengunjung itu 50%. Jadi memang kita harus memastikan bahwa tempat-tempat hiburan ataupun tempat-tempat wisata yang dibuka untuk menjalankan ini. Pembelian tiket secara online saya rasa sebuah solusi juga. Ini makin mudah untuk mengukur, untuk menjadi menghindari kerumunan dari awal, sejak dari antrian. Dan kita juga bisa memprediksi tadi untuk jumlah pengunjung ya. Jumlah pengunjung yang akan hadir. Itu saya rasa beberapa kita sudah bisa menyesuaikan diri ya dengan new normal ini dan mudah-mudahan ini akan dijalankan juga di tempat-tempat hiburan yang lain. Tidak hanya tadi tempat wisata besar, tapi juga harusnya juga kafe-kafe ya yang buka di Senayan, Senopati. Ini kan banyak menjadi sorotan, beberapa colong-colongan jamnya juga tetap buka gitu sampai tengah malam. Nah kalau Pak Iwan Anda melihat treatment untuk tempat hiburan, tempat wisata selama libur Idul Fitri ini harusnya seperti apa? Yang paling ideal sebetulnya kan memang tidak boleh sama sekali ya. Tapi kalau dikompromikan karena dibuka, itu harus dibatasi jumlahnya supaya kan gini, kalau hanya
full kapasitasnya penuh seperti biasanya, ya Oke. sudah pasti nggak bisa jaga jarak gitu kan. Ya, jadi itu harus dibatasi jumlahnya supaya yang kita bilang jaga jarak itu bisa terjadi. Kemudian kita juga harus protokol kesehatan harus bisa dilaksanakan di tempat-tempat itu. Gitu. Itu harus ada yang mengawasi juga. Gitu. Ya. Jadi memang tidak dilepas seperti itu saja ya, tapi ada petugas tadi yang memang harus standby di sana untuk mengawasi seperti itu. Nah, kalau kita juga bicara Pak Iwan dan juga Pak Heri bahwa sanksi ya tadi untuk siapapun yang melanggar tadi akan diputar balik, lalu petugas juga akan menilang seperti itu, dan juga untuk angkutan laut dan udara dan darat semuanya akan dikurangi atau mungkin di-cut tapi dengan pengecualian. Kalau Pak Iwan sendiri melihat aturan yang sudah dikeluarkan, apakah ini cukup jelas atau ada hal-hal lain yang perlu dipertegas seperti itu? Menurut saya yang paling penting sebetulnya adalah komunikasi kenapa nggak boleh mudik. Gitu. Okay. Jadi bukan sekedar larangan. Kalau larangan orang akan cari cara ya. Yeah. Orang kita nih pinter bisa aja cari cara gimana supaya mudik. Tapi kalau ada komunikasi yang jelas bahwa kenapa tidak boleh mudik? Karena wabah COVID-19 ini di Indonesia belum terkendali gitu ya. Kemudian juga ada resiko strain baru yang lebih menular yang sudah masuk ke Indonesia. Sehingga kalau mudik dilakukan itu kan punya resiko kita tertular atau kita menulari keluarga yang ada di tempat mudik. Yeah. Yang kebanyakan keluarga di tempat mudik itu kan orang tua yang usianya lebih tua kan, yang mereka beresiko untuk menjadi COVID berat ataupun meninggal gitu kan. Alasannya sebetulnya itu kan. Ya terus ya baru itu ya dilarang lah supaya nggak terjadi. Tapi perlu diberi pengertian kenapa sih sebetulnya dilarang gitu. Sebelum tadi denda dan segala macam gitu. Jadi agar paham dulu ya. Bahwa alasan kenapa kita tidak boleh tadi membiarkan orang mobilitasnya tinggi pindah dari satu provinsi ke provinsi lain, karena tadi yang strain baru yang kita takutkan juga ya dengan perkembangan yang masih sangat dinamis ini. Lalu Pak Heri, kalau kita semua sudah membaca tadi peraturan yang cukup ketat untuk 6-17 Mei sendiri, Satgas Covid menilainya seperti apa? Apa ada yang kurang atau seperti apa yang harus dipertegas? Iya, saya rasa di SE nomor 13 itu sudah cukup clear ya tentang peniadaan mudik dan kemudian mengatur pengecualian bagi masyarakat atau kelompok masyarakat yang terpaksa harus bepergian di masa peniadaan mudik itu. Jadi memang ini clear ya, jadi tidak seperti di Kementerian Perhubungan misalnya, untuk transportasi itu memang ditutup untuk yang tujuan mudik. Tetapi untuk tujuan tertentu seperti tujuan logistik atau kemudian tujuan pekerjaan, kemudian tujuan kemalangan, kemudian tujuan ibu hamil dan lain-lain itu bisa dilakukan tentu saja dengan syarat yang sangat ketat juga. Tadi misalnya surat jalannya hanya berlaku untuk 1 kali pulang pergi, hanya berlaku untuk per orang. Jadi tidak berkelompok kayak gitu. Ini kan sebenarnya sebuah upaya untuk mempersempit peluang orang untuk bepergian. Dengan semakin kecil kemungkinan mereka pergi, maka kemungkinan kita juga akan semakin bisa mengendalikan pandemi ini. Saya juga ingin garis bawahi juga apa yang dikatakan oleh Pak Iwan tadi. Kan? Kalau memaksa mudik misalnya, itu akan berisiko lebih tinggi untuk menularkan maupun tertulari ya kepada orang-orang yang dengan usia rentan tadi gitu. Misalnya kan tadi orang-orang tua, itu kalau kami punya data statistiknya, peluang populasi dengan usia tertentu itu risikonya lebih tinggi. Misalnya usia di atas 60 tahun itu risikonya 19,5 kali lipat. Kemudian usia 46 sampai 59, 8,5 kali lipat. Seperti itu. Jadi risiko kematiannya semakin tinggi gitu. Jadi kita punya data ya Pak Heri bahwa memang ini loh datanya, fact-nya bahwa resiko menularkan untuk orang yang lebih tua itu memang beneran ada, bukan cuma sekedar argumen ya Pak ya? Iya betul, tadi didukung. Itu udah ada data statistiknya yang cukup gitu. Selain mereka berusia lebih senior, kemudian biasanya mereka juga punya komorbid. Nah komorbid ini juga resiko kematiannya juga jauh lebih tinggi gitu. Baik, kita jeda dulu Pak Heri dan Pak Iwan, nanti kita sambung di segmen terakhir Indonesia Bicara, tetap bersama kami.